Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya Lintang Laili Pangestu dengan NIM 122490037. Dalam video kali ini, saya akan membahas modul 2 tentang praktikum pneumatik dan hidrolik, khususnya pengoperasian dasar silinder, single acting, dan double acting. Topik ini menjadi dasar yang penting untuk dipahami sebelum kita melangkah ke sistem otomasi yang lebih kompleks. Pneumatik sendiri merupakan teknologi yang sudah lama digunakan dalam dunia industri, terutama untuk aplikasi yang membutuhkan gerakan cepat, sederhana, dan aman. Sebelum kita masuk ke pembahasan inti, mari kita bahas dulu pengertian pneumatik secara umum. Pneumatik berasal dari bahasa kata pneuma yang artinya udara atau nafas. Dalam konteks teknik, pneumatik adalah teknologi yang memanfaatkan udara bertekanan untuk menghasilkan tenaga mekanik. Sistem pneumatik banyak dipakai karena sumber tenaganya, yaitu udara, sangat melimpah, aman, dan bersih dibandingkan dengan sistem hidrolik yang menggunakan cairan. Jika kita bandingkan dengan sistem hidrolik, pneumatik memiliki beberapa kelebihan. Sistem pneumatik lebih cepat dalam merespon karena udara lebih mudah dikompresi. Selain itu, risiko kebocoran lebih kecil dampaknya dibanding hidrolik, karena udara yang bocor tidak mencemari lingkungan. Namun, kekurangannya adalah tenaga yang dihasilkan pneumatik biasanya lebih kecil dibandingkan hidrolik. Oleh karena itu, pemilihan pneumatik atau hidrolik tergantung pada kebutuhan sistem industri. Dalam sistem pneumatik, salah satu komponen utama yang sering kita jumpai adalah silinder. Silinder pneumatik berfungsi sebagai aktuator, yaitu komponen yang mengubah energi udara bertekanan menjadi gerakan mekanik. Ada banyak jenis silinder, tetapi yang paling mendasar dan sering digunakan adalah silinder single acting dan silinder double acting. Mari kita bahas satu persatu. Silinder single acting adalah silinder yang memiliki satu port udara bertekanan. Artinya, piston hanya bergerak satu arah menggunakan tenaga udara. Sedangkan untuk kembali ke posisi awal, piston menggunakan pegas atau bantuan gaya eksternal karena hanya satu sisi yang didorong udara. Gaya penuh hanya terjadi pada saat piston maju, sementara saat kembali tenaganya lebih kecil. Karakteristik dari single acting adalah konstruksinya sederhana, konsumsi udara lebih hemat, dan biaya produksi lebih murah. Namun, karena pergerakannya terbatas pada satu arah dengan gaya penuh, maka penggunaannya juga terbatas pada aplikasi yang tidak membutuhkan tenaga besar secara berulang. Contoh penggunaannya adalah pada alat menjepit sederhana, mekanisme ejektor, atau proses clamping. Sebaliknya, silinder double acting memiliki dua port yang bertekanan. Port pertama digunakan untuk mendorong piston maju, sedangkan port kedua digunakan untuk menarik piston kembali. Karena dua arah gerakannya sama-sama menggunakan tenaga udara, maka gaya dorong maupun gaya tarik memiliki kekuatan yang sama. Ini membuat silinder double acting lebih fleksibel dan bertenaga dibanding single acting. Silinder double acting memiliki keunggulan berupa gerakan yang stabil, cepat, dan dapat diatur sesuai kebutuhan. Namun, konsekuensinya adalah konsumsi udara yang lebih banyak.
Aplikasinya sangat luas, mulai dari pintu otomatis, mesin pengemasan, hingga sistem hidrolik pick and place. Dalam dunia industri modern, double acting menjadi pilihan utama ketika dibutuhkan gerakan bolak-balik dengan performa yang tinggi. Pertanyaan yang sering muncul adalah kapan kita sebaiknya menggunakan single acting dan kapan double acting. Single acting digunakan jika hanya membutuhkan gerakan satu arah dengan gaya penuh, misal untuk menekan, menjepit, atau mendorong benda sekali lalu kembali dengan gaya pegas. Sedangkan double acting digunakan jika aplikasi membutuhkan gaya penuh kedua arah, seperti dalam konveyor, pintu otomatis, atau sistem pengangkutan barang. Mari kita masuk lebih dalam pada cara pengoperasiannya. Pada silinder acting, prinsipnya sederhana. Ketika udara masuk melalui port, piston terdorong keluar. Begitu suplai udara dihentikan, pegas akan menarik piston kembali. Sedangkan pada silinder double acting, udara dialirkan bergantian ke dua port sehingga piston bisa bergerak maju maupun mundur dengan tenaga penuh. Nah, setelah memahami prinsip kerja dua jenis silinder ini, kita perlu mengetahui bagaimana sistem pneumatik dapat dikendalikan menggunakan PLC. PLC atau Programmable Logic Control adalah perangkat elektronik yang digunakan untuk mengontrol proses industri. PLC bekerja berdasarkan logika yang kita program, biasanya menggunakan bahasa ladder diagram. Integrasi antara PLC dan sistem pneumatik sangat penting. PLC dapat mengontrol solenoid valve yang kemudian membuka atau menutup jalur udara ke silinder. Dengan begitu, kita bisa mengatur kapan piston bergerak maju atau mundur hanya dengan menekan tombol. Ini memberikan fleksibilitas dan otomatisasi dalam sistem industri. Contoh rangkaian sederhana adalah ketika push button diberi arus 24 volt, saat tombol ditekan, relay aktif dan solenoid valve terbuka. Udara masuk ke silinder dan piston bergerak keluar. Ketika tombol dilepas, aliran arus terputus. Solenoid kembali ke posisi semula dan piston kembali ke posisi awal. Mekanisme ini sering digunakan pada praktikum dasar di laboratorium. Ladder Ladder diagram sendiri disebut juga diagram tangga karena bentuknya menyerupai tangga. Diagram ini menggunakan simbol-simbol yang merepresentasikan komponen listrik, seperti kotak, koil, push button, hingga relay. Dalam konteks pneumatik, ladder diagram digunakan untuk mengontrol solenoid valve sehingga kita bisa mengatur aliran udara dengan mudah. Keunggulan menggunakan PLC adalah fleksibilitas dalam mengatur logika. Jika ingin mengubah perilaku sistem, kita tidak perlu mengganti komponen fisik. Cukup dengan mengubah program ladder diagram. Misalnya, kita bisa membuat kondisi agar piston hanya bergerak ketika dua tombol ditekan bersamaan, atau piston hanya bergerak jika sensor mendeteksi benda di jalurnya. Dalam praktikum yang kita lakukan, kita juga mempelajari cara bagaimana rangkaian pneumatik dan dihubungkannya dengan PLC. Praktikum ini memberikan pengalaman nyata bagaimana udara bertekanan bisa menggerakkan piston, serta bagaimana logika pada PLC mempengaruhi kerja solenoid valve. Dengan cara ini,
teori yang kita pelajari benar-benar bisa diaplikasikan. Selain memahami teori dan rangkaian, kita juga harus memperhatikan aspek keselamatan kerja. Karena bekerja dengan udara bertekanan, pastikan semua sambungan selang kuat dan tidak bocor. Jangan pernah membuka sambungan saat sistem masih bertekanan, karena bisa berbahaya. Hal ini penting untuk diperhatikan dalam praktikum maupun aplikasi industri yang nyata. Mari kita bahas beberapa contoh aplikasi nyata. Pada mesin pengepakan, silinder single acting sering digunakan untuk mendorong kotak ke jalur konveyor. Sementara pada mesin pemotongan, silinder double acting digunakan untuk menggerakkan pisau bolak-balik dengan kekuatan yang sama. Contoh lainnya dalam pintu otomatis di mal atau bandara, silinder double acting digunakan agar pintu bisa terbuka dan menutup dengan stabil. Jika kita melihat dunia robotik, silinder double acting sering menjadi pilihan karena robot membutuhkan gerakan bolak-balik yang presisi. Misalnya pada robot pick and place, silinder yang digunakan untuk mengambil benda, memindahkannya, lalu meletakkannya di posisi lain dengan kekuatan yang konsisten. Tanpa silinder double acting, gerakan seperti ini akan sulit dilakukan. Kalau kita melihat sejarah, sistem pneumatik sudah digunakan sejak ribuan tahun lalu. Pada zaman Mesir kuno, prinsip udara bertekanan sudah diterapkan dalam mekanisme sederhana seperti pompa dan alat musik organ. Namun, pemanfaatan pneumatik secara modern baru berkembang pesat pada abad ke-19 bersamaan dengan revolusi industri. Pada masa itu, kebutuhan akan mesin-mesin otomatis semakin besar sehingga pneumatik menjadi salah satu solusi yang populer. Saat ini, sistem pneumatik bisa ditemukan di hampir semua bidang industri, mulai dari manufaktur mobil, mesin pengemasan makanan, pabrik farmasi, hingga industri elektronik. Pneumatik dipilih karena aman, murah, dan cepat. Bayangkan jika semua pintu otomatis yang kita temui di mal atau bandara menggunakan motor listrik. Tentu biayanya jauh lebih mahal dan perawatannya lebih rumit dibandingkan menggunakan silinder pneumatik. Selain silinder, ada beberapa komponen utama dalam sistem pneumatik. Pertama adalah kompresor yang berguna yang berguna yang berfungsi menghasilkan udara bertekanan. Kedua adalah katup atau valve yang mengatur arah, tekanan, dan aliran udara. Ketiga adalah aktuator, yaitu silinder yang mengubah energi udara menjadi gerakan mekanik. Keempat adalah pipa atau selang yang menyalurkan udara bertekanan dari kompresor menuju aktuator. Komponen penting lainnya adalah filter, regulator, dan lubrikator, atau biasa disebut FRL unit. Filter berfungsi menyaring kotoran agar udara tetap bersih. Regulator mengatur tekanan sesuai kebutuhan. Dan lubrikator menambahkan pelumas agar gesekan antara komponen berkurang. Tanpa FRL unit, sistem pneumatik bisa cepat aus dan tidak bekerja optimal. Khusus untuk katup, ada banyak jenis yang digunakan. Katup 3/2 misalnya memiliki 3 port dan 2 posisi. Sering digunakan untuk silinder single acting. Katup 5/2 memiliki 5 port dan 2 posisi. Biasanya digunakan untuk silinder double acting. Katup inilah yang dikendalikan oleh solenoid dan kemudian dihubungkan ke PLC, sehingga gerakan piston bisa diatur secara otomatis.
Kalau kita kaitkan dengan praktikum, biasanya kita menggunakan tombol tekan atau push button untuk memberikan sinyal ke PLC. Push button ini bisa berupa tombol on atau tombol off. Ketika tombol ditekan, sinyal listrik dikirim ke input PLC. PLC kemudian memproses sinyal ini sesuai program ladder, lalu memberikan output berupa aktivitas solenoid yang menggerakkan katup. Pada Pada sistem single acting, PLC hanya perlu mengaktifkan satu solenoid untuk mengalirkan udara ke silinder. Begitu tombol dilepas, solenoid mati, katup kembali ke posisi semula. Udara keluar melalui exhaust dan piston kembali karena pegas. Jadi rangkaian sangat sederhana dan cocok untuk dipelajari di awal praktikum. Namun, pada sistem double acting, PLC harus mengontrol dua port secara bergantian. Misalnya, ketika tombol ditekan, PLC mengaktifkan solenoid pertama untuk mengalirkan udara ke port depan, piston maju. Kemudian, saat tombol lain ditekan, PLC mengaktifkan solenoid kedua untuk mengalirkan udara ke port belakang, piston mundur. Proses ini memberikan gambaran nyata bagaimana PLC bekerja dengan sistem otomasi industri. Mari kita lihat lebih detail mengenai ladder diagram. Program ladder biasanya terdiri dari kontak input, coil output, dan instruksi tambahan seperti timer atau counter. Kotak input bisa berupa push button atau sensor, coil output biasanya mewakili aktuator dengan solenoid. Sehingga menghubungkan keduanya, kita bisa membuat logika sederhana seperti menyalakan solenoid saat tombol ditekan atau menambahkan timer agar solenoid hanya aktif dalam jangka waktu tertentu. Misalnya kita punya ladder diagram dengan push button PB on dan PB off. Ketika PB on ditekan, solenoid aktif dan katup terbuka sehingga udara mengalir ke silinder. Ketika PB off ditekan, solenoid mati dan katup tertutup. Udara keluar, piston kembali. Logika sederhana ini adalah dasar dari semua otomasi berbasis PLC. Keunggulan ladder diagram adalah visualisasinya yang mudah dipahami. Bahkan untuk orang yang tidak terlalu ahli dalam pemrograman, diagram ini merupakan rangkaian listrik dari tombol-tombol standar, sehingga memudahkan teknisi di lapangan untuk melakukan troubleshooting jika ada masalah. Inilah alasan ladder diagram menjadi bahasa pemrograman paling populer di dunia industri. Mari kita analisis kelebihan dan kekurangan silinder single acting. Kelebihannya hemat udara, konstruksi sederhana, biaya rendah, dan perawatannya mudah. Kemudian untuk kekurangannya sendiri, hanya menghasilkan gaya penuh satu arah, gerakan balik lemah, serta terbatas pada aplikasi ringan. Jadi single acting lebih cocok untuk mekanisme sederhana. Sedangkan untuk silinder double acting, kelebihannya adalah mampu menghasilkan gaya penuh di kedua arah, gerakan stabil dan presisi, serta cocok untuk aplikasi berat dan berulang. Kekurangannya sendiri, konsumsi udara lebih banyak, konstruksi lebih kompleks, dan biaya lebih tinggi. Jadi penggunaannya lebih pas untuk industri skala besar. Dari praktikum ini, kita bisa menarik kesimpulan bahwa pemilihan jenis silinder harus mempertimbangkan kebutuhan aplikasi, konsumsi energi, serta biaya. Tidak ada pilihan yang benar-benar salah, semua tergantung dengan kebutuhan. Setelah ini akan ada video selama praktikum kemarin. Sekian, terima kasih.